Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar ya. Bersama saya Nani, kita melanjutkan pembahasan materi tentang bilangan pecahan dengan tujuan pembelajarannya menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan bilangan pecahan. Operasi penjumlahan pada pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Contoh, 1/3 ditambah 2/3. Ini penyebutnya sudah sama. Maka penyebut yang sudah sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja sehingga menjadi 3/3. 3/3 ini bisa sama dengan 1. Kenapa? Karena 3/3 itu sama artinya dengan 3/3, sehingga sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya adalah 1. Selanjutnya contoh yang kedua, misalnya 5/6 ditambah 1/4. Di sini 5/6 penyebutnya 6 dan 1/4 penyebutnya 4. Sehingga untuk menjumlahkan 5/6 dan 1/4, maka kita harus samakan penyebut terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 6 dan 4. Faktor dari 6 yaitu 2 kali 3, sedangkan faktor dari 4 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sehingga KPK-nya kita ambil pangkat yang paling tertinggi, 2 pangkat 2 kali 3 maka sama dengan 12. Karena KPK-nya 12, maka 5/6 tambah 1/4 kita samakan penyebutnya dengan 12. Jika penyebutnya sudah berubah, maka pembilangnya juga akan ikut berubah. Caranya bagaimana? Kita bagikan 12 dibagi dengan 6, hasilnya kita kalikan dengan 5, maka sama dengan 10. 12 bagi 6, 2 kali 5 sama dengan 10. Yang berikut juga dengan cara yang sama, 12 kita bagikan dengan 4 sama dengan 3, 3 kita kalikan dengan 1 sama dengan 3. Maka jika penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 10 ditambah 3 sama dengan 13/12. Di sini terlihat bahwa pembilang lebih dari penyebut 13/12, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 13 kita bagi dengan 12, cari satu bilangan yang dikalikan dengan 12, hasilnya mendekati 13, yaitu 1. 1 kali 12 sama dengan 12, dikurangi sisanya adalah 1, sehingga pecahan campurannya menjadi 1/12. Oke, yang berikutnya contoh lagi yang ketiga. Misalnya bilangan campuran 1/2/3 ditambah 1/4. Maka bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama. Bilangan pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 5/3 ditambah 5/4. Dari mana mendapatkan 5/3? Didapat dari 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5. Maka menjadi 5/3, penyebutnya tetap 3. Begitu juga dengan 5/4, didapat dari 4 dikali dengan 1, dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 yang di atas, maka sama dengan 5/4.
penyebutnya tetap 4. Oke, sekarang sudah berubah menjadi 5/3 ditambah 5/4. Maka untuk menjumlahkannya kita harus mencari dulu KPK dari 3 dan 4. Faktor 3 yaitu 1 kali 3, faktornya 4, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sehingga KPK-nya sama dengan 1 kali 2 pangkat 2 kali 3, maka sama dengan 12. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 12. Nah, 12 maka pembilangnya juga berubah sama dengan 20 dan yang satunya lagi menjadi 15. Didapat dari mana? Cara yang sama seperti yang pertama, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu yang berikutnya 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3, 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, sekarang kita jumlahkan pembilangnya 20 ditambah 15, maka sama dengan 35/12. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa kita sederhanakan. Kita buat menjadi pecahan campuran dengan cara pembagian 35 dibagi 12, maka sama dengan 2 dikali 12 yaitu 24, kita kurangi maka sisanya adalah 11. Sehingga pecahan campurannya menjadi 2 11/12. Atau dengan cara lain kita bisa mengerjakan soal tadi. 1 2/3 ditambah 1 1/4, kita bisa keluarkan dulu yang bilangan bulatnya, maka menjadi ini kita keluarkan 1 dan satunya kita keluarkan menjadi 1 tambah 1, kemudian yang pecahannya 2/3 dan 1/4 kita gabungkan menjadi 1. Oke, sekarang ini sudah menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2, kemudian yang di dalam kurung 2/3 ditambah 1/4, ini akan kita samakan penyebutnya dengan 12. Seperti kita mencari KPK di langkah pertama tadi, maka ini penyebutnya berubah 12, maka pembilangnya juga berubah menjadi 8. Didapat dari 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Oke, yang satunya lagi 12 bagi 4, 12 bagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka yang di dalam kurung sendiri menjadi 8/12 ditambah 3/12. 8 ditambah 3 sama dengan 11, sehingga menjadi 2 11/12. Atau ditulis menjadi 2 11/12. Yang berikutnya contoh dalam soal cerita. Misalnya Fatih dan Ifrat memiliki tali yang masing-masing panjangnya 1/4 meter dan 1/2 meter. Kedua tali tersebut disambung. Berapa panjang tali mereka berdua? Maka jawabannya 1/4 ditambah 1/2, karena penyebutnya belum sama maka kita samakan dulu penyebut dengan mencari KPK dari 4 dan 2, yaitu faktornya 4, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, sedangkan faktor dari 2 sendiri adalah 1 kali 2, sehingga KPK-nya sama dengan 1 kali 2 pangkat 2 atau 1 kali 4 sama dengan 4. Kita samakan penyebutnya dengan 4. Sehingga di sini menjadi 4 bagi 4, 4 bagi 4 sama dengan 1 dikali 1 tetap 1. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. 3/4. Oke. Maka panjang tali tersebut, panjang tali Ifrat dan Fatih sama dengan 3/4 meter. Oke, yang berikutnya tentang pengurangan bilangan pecahan.
Pengurangan bilangan pecahan itu sama saja dengan penjumlahan. Harus menyamakan dulu penyebut. Jika penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Contoh, 2/3 kurang 1/3. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Maka kalau penyebutnya sudah sama, yang kita kurangkan sama halnya dengan penjumlahan, kita kurangi pembilangnya, yaitu 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1/3. Contoh lainnya, misalnya 3/5 kurang 1/4. Ini terlihat bahwa penyebutnya belum sama, sehingga kita harus samakan dulu penyebut dengan mencari KPK dari 5 dan 4. KPK faktor dari 5 yaitu 1 kali 5, faktornya 4, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, sehingga KPK-nya adalah 1 kali 5 kali 2 pangkat 2 atau 5 kali 4 sama dengan 20. Karena KPK-nya 20, maka kita samakan penyebut dengan 20. Oke, penyebutnya sudah berubah, maka pembilangnya juga akan berubah. Caranya 20 kita bagi dengan 5 sama dengan 4. Hasilnya kita kalikan dengan 3, maka 4 kali 3 sama dengan 12. Berikutnya juga dengan cara yang sama, 20 kita bagi dengan 4 sama dengan 5, kemudian 5 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya sama dengan 5. Jadi, karena penyebutnya sudah sama, yang kita kurangi adalah pembilangnya. 12 kurang 5 sama dengan 7/12. Oke. Yang berikutnya, contoh lain lagi dalam bentuk pecahan campuran, misalnya 5/6 kurang 3 1/4. Maka kita punya dua cara seperti pada penjumlahan. Kita menggunakan cara pertama terlebih dahulu. Kita buat menjadi pecahan biasa sehingga 5/6 berubah menjadi 35/6. Didapat dari 6 kali 5 30 ditambah 5 maka menjadi 35/6. Yang berikutnya 31/4 menjadi 13/4 didapat dari 4 kali 3 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, sekarang kalau mau mengurangkan maka harus menyamakan dulu penyebut dengan mencari KPK dari 6 dan 4. KPK-nya seperti yang di penjumlahan tadi, kita cari faktor 6, faktornya 4, lalu kita kalikan dengan pangkat yang tertinggi, kita ambil maka KPK-nya adalah 12. Kita samakan penyebutnya dengan 12, maka pecahannya berubah menjadi 70/12 kurang 39/12. Kita kurangkan 70 kurang 39, maka sama dengan 31/12. Karena pembilangnya lebih dari penyebut, maka kita bagi supaya menjadi pecahan campuran. 31 dibagi 12. Kita ambil 2, 2 kali 12 24 dikurangi maka sisanya 7 sehingga pecahan campurannya menjadi 27/12. Atau cara yang kedua, kita gabungkan yang bilangan bulat kemudian kita pisahkan lagi yang dengan bilangan pecahan. Maka di sini kita gabungkan 5 kurang 3. Yang berikutnya 5/6 dengan 1/4. Kita hitung 5 kurang 3 sama dengan 2. Kemudian yang di dalam kurung ini kita samakan penyebut. KPK-nya tadi sudah 12, maka ini menjadi 10, yang 1/4 berubah menjadi 3/12. Kita kurangkan 10 kurang 3 sama dengan 7, maka yang di dalam kurung menjadi 7/12 sehingga hasil akhirnya menjadi 27/12. Samakan dengan yang tadi caranya. Dengan dua cara mendapatkan hasil yang sama.
Contoh yang berikutnya dalam bentuk soal cerita, misalnya ibu membeli 3/2 kg tepung terigu, kemudian 3/4 kg tepung terigu dipakai untuk membuat kue. Berapa sisa tepung terigu yang dimiliki ibu? Maka jawabnya 3/2 dikurangi 2/3/4. Ini kita buat menjadi pecahan biasa dulu, maka menjadi 7/2 kurang 11/4. 7/2 didapat dari mana? 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Begitu juga dengan 11/4 didapat dari 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11. Oke, sekarang kita samakan penyebut dulu, 2 dan 4, kita cari KPK-nya. Faktornya 4, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Faktornya 2, 1 kali 2, sehingga KPK-nya adalah 4. Maka kita samakan penyebutnya dengan 4, sehingga pecahannya menjadi 14/4 kurang 11/4. 14-nya dapat dari mana? 4 kita bagikan dengan 2 sama dengan 2 dikali dengan 7, maka sama dengan 14. Begitu juga dengan 11, 4 bagi 4 1, 1 kali 11 11. Maka yang kita kurangkan adalah pembilangnya, yaitu 14 kurang 11. Sama dengan 14 kurang 11, maka sama dengan 3/4. Jadi ini jawabannya 3/4. Jadi sisa tepung terigu yang dimiliki ibu adalah 3/4 kg. Nah, sekarang ini adalah soal uji kompetensi yang bisa kalian coba di rumah supaya kalian bisa tahu kemampuan kalian setelah mengikuti penjelasan materi tadi. Bisakah kalian menjawab soal-soal ini? Silakan dicoba. Ada 3 nomor. Satu nomor yang tadi, ini nomor 2 dalam bentuk soal cerita, dan juga soal ketiganya dalam bentuk soal cerita. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan tadi dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang bilangan pecahan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe,